Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom, apa kabar? Semoga pada pagi hari ini selalu sehat dan terus semangat dan bersuka cita. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini bersama lagi dengan Kak Sefri di Impact Kids. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, yuk kita mau mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita semakin semangat pada pagi hari ini dan semakin dikuatkan oleh Tuhan. Namun sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Sefri ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Walaupun kami banyak berbuat dosa, tapi Tuhan selalu mengampuni kami. Tuhan mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang Kak Sefri beri judul yaitu Tunjukkan Kasih Tuhan. Ayat firman Tuhan kita yaitu dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. Yuk adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka bersama-sama dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. Kak Sefri akan baca untuk kita semua. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, adik-adik yang di rumah, ada salah satu pribadi yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa manusia, yaitu Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa Kak Sefri, dosa adik-adik semua, dan dosa semua orang yang ada di bumi. Tuhan Yesus rela mati memberikan nyawanya untuk kita. Maka dari itu adik-adik, pada hari ini sesuai dengan renungan kita, tunjukkanlah kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita dengan rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa semua orang. Untuk itu Tuhan juga menginginkan supaya kita menunjukkan kasih seperti yang Tuhan sudah tunjukkan, seperti apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, adik-adik yang di rumah, apakah kita sudah menunjukkan kasih baik dalam kehidupan kita sehari-hari, kepada teman-teman kita, ketika kita di sekolah, ketika kita di rumah? Apakah kita sudah menunjukkan kasih itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada orang-orang yang setiap hari kita bertemu, yang setiap hari kita jumpai dimanapun? Apakah kita sudah menunjukkan kasih Tuhan? Apakah kasih Tuhan ada di dalam diri kita? Apakah juga orang lain melihat bahwa ada Tuhan di dalam diri kita? Atau mungkin sebaliknya, kita malah menyombongkan diri, berbuat apa yang tidak Tuhan senangi, berbuat sesuatu yang tidak patut dipuji dan tidak disukai oleh Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita diajarkan bahwa dikatakan di sini, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik,
kalau sampai sekarang kita masih berbuat dosa, yuk kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita dan kita berubah menjadi lebih baik, menjadi berubah menjadi orang yang penuh kasih, yang menunjukkan kasih Tuhan kepada siapapun, tidak memilih-milih orang, tetapi kita menunjukkan kasih kepada semua orang. Kasih bukan berarti kita harus sama juga seperti Tuhan Yesus, harus mati dulu di kayu salib baru kita menunjukkan kasih, tidak. Tetapi kasih bisa kita tunjukkan juga dengan berbuat baik kepada orang lain, menolong orang lain ketika sedang kesusahan. Kalau kita di sekolah, apakah kita sudah membantu teman kita yang kesusahan? Kita bisa melakukan kasih dimanapun kita berada. Ketika di sekolah, kita bisa membantu teman kita, menolong teman kita, mendoakan teman kita juga. Ketika di rumah, bagaimana cara kita menunjukkan kasih kita? Ya, taat kepada papa mama, mendengarkan apa yang dikatakan papa, mendengarkan apa yang dikatakan mama. Ya, dimanapun kita berada kita bisa menunjukkan kasih dengan cara berbuat baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang benar di mata Tuhan. Kita diajarkan bahwa tunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Karena kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita juga mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Yuk adik-adik yang di rumah, kalau saat ini, hari ini kita mungkin kadang kala berbuat yang jahat, kita masih belum menunjukkan kasih, kita masih suka marah-marah, kita masih cepat emosi, cepat jengkel sama orang, sedikit-sedikit kita ngomel-ngomel. Kita harus berubah dari hari ini supaya kita menjadi anak-anak yang bisa menunjukkan kasih, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Tunjukkanlah kasih dimanapun kita berada, dalam hal apapun dan apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan penuh kasih, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, dan bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita. Maka dari itu kita juga harus saling mengasihi, menunjukkan kasih itu dimanapun kita berada dan kepada siapapun. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya kita melakukan kasih ini, menunjukkan kasih dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hidup kami, Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu Tuhan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Sampai ketemu lagi di Impact Kids berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Impact Kids.